Informasi selanjutnya, ambrolnya talut di Karanganyar, Jawa Tengah mengakibatkan seorang pekerja tertimbun. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari korban. Menggunakan alat seperti cangkul, mesin pompa air hingga linggis, petugas dari kepolisian, BPBD Karanganyar, dan SAR gabungan berusaha melakukan pencarian terhadap Sastro Setu, seorang pekerja yang menjadi korban ambrolnya talut di sebelah barat jembatan Temu Irang, Tegal Gede, Karanganyar, Jawa Tengah saat sedang memperbaiki pondasi talut di dasar sungai. Diduga korban tidak sempat menyelamatkan diri saat menyadari talut ambrol karena sedang membuat lubang pondasi hingga tertimbun material longsor. Jadi bilang kok ada batu tanah jatuh, katanya ini semua triangle, terus kan diri itu masih tutup di situ aja, masih pegang rantai tadi. Proses pencarian sempat tertunda akibat hujan deras yang dikhawatirkan memicu longsor susulan dan meningginya debit air sungai. Kalau korban itu diduga tertimbun dalamnya sekitar berapa? Belum tahu, Mas. Ada beberapa kemungkinan yang jelas di sisi timur. Kemungkinan di sisi timur, makanya ini tim akan kita evaluasi dulu. Kemudian nanti akan kita tentukan langkah-langkah selanjutnya. Keluarga korban berharap pria berusia 62 tahun itu dapat segera ditemukan. Heri Prastyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi musibah ini. Amin ya Rob. Nah Ustaz, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya maut bisa datang setiap saat, kapan saja gitu. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Ustaz tentang mereka yang berpulang ketika sedang bekerja mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Ya, pertama kita turut berbelasungkawa ya atas kepergian dari anggota keluarga, ya kepala keluarga yang tadi dikatakan keluar dalam rangka bekerja mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarganya ya. Itu dalam satu hadis dikatakan kalau ada seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya, maka lalu kemudian meninggal dunia, fahuwa fi sabilillah. Jadi pahalanya itu seperti orang yang gugur dalam jihad fi sabilillah. Kemudian juga orang yang keluar rumah untuk mencari nafkah buat kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu dikatakan fi sabilillah. Pahalanya juga seperti pahala orang yang gugur sebagai syahid. Kemudian orang yang mencari nafkah untuk dirinya supaya dia tidak meminta-minta, ya, supaya dia tidak meminta-minta, menjaga kehormatannya, lalu kemudian meninggal dalam usahanya itu, fahuwa fi sabilillah, itu juga meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena orang mencari nafkah itu kan kewajiban ya. Mencari nafkah bagi laki-laki atau suami itu kan adalah bentuk amal soleh. Orang yang meninggal dalam mencari rezeki berarti dia meninggal di jalan amal yang soleh. Nah disinilah maka kemudian dia mendapatkan pahala seperti yang dikatakan dalam hadis tadi itu ya. Baik, mudah-mudahan seperti yang tadi Ustadz katakan ya, semua yang mengalami musibah ini keluarganya diberikan kekuatan dan pastinya insya Allah yang gugur atau berpulang mendapatkan tempat terbaik Ustadz ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.